Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan berpuasa orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Hari ini Pak Andi akan menyajikan kurma, kisah utama Ramadan, yaitu tentang bagaimana puasanya ular dan ulat. Ternyata ada perbedaan puasanya ulat dan ular. Ular ketika berpuasa, dia tidak makan, tidak minum, tidak bergerak, untuk mengganti kulitnya. Setelah beberapa hari dalam keadaan puasa itu, dia wajahnya tetap. Setelah berganti kulit, wajahnya tetap. Wajahnya seperti ular. Yang kedua, namanya tetap, yaitu namanya ular. Gerakannya pun nggak tetap, dia merata. Serta tabiat dan sifatnya sama. Ular termasuk binatang yang buas. Dia bisa makan binatang-binatang yang ada sekitarnya ketika dia kelaparan. Setelah dia puasa, sifatnya sama. Tidak berubah. Berbeda dengan ulat. Ulat ketika berpuasa, dia akan menjadi kupu-kupu. Itu adalah proses metamorfosis. Bagaimana? Ketika ulat berpuasa, ya, wajahnya sudah berubah menjadi indah, seindah kupu-kupu. Yang kedua, namanya bukan lagi ulat. Ketika kita mendengarkan nama ulat, kita bisa merasa gatal, geli. Tapi ketika dia habis puasa, ulat berubah menjadi namanya kupu-kupu. Yang ketiga, makanannya. Ketika menjadi ulat, dia bisa menghabiskan makanan dari daun-daun yang ada di pohon itu. Dia habiskan. Daun-daun akhirnya jadi rusak. Tapi setelah dia berpuasa, jadi kepompong, akhirnya berubah menjadi kupu-kupu yang makanannya adalah menghisap madu. Dan kita tahu bagaimana manfaat madu untuk kesehatan kita. Cara bergeraknya tidak lagi merambat, tapi kupu-kupu sudah bisa terbang. Terbang dari pohon satu ke pohon yang lain, yang di situ ada bunganya. Maka dihisaplah sari madunya. Dan madu ini sangat kita butuhkan. Yang terakhir, sifat kupu-kupu suka pada keindahan, akhlak yang terbaik. Jadilah kita saat berpuasa ini menjadi akhlak yang terbaik, bukan merusak, tapi menjadi sifat yang terbaik, yaitu sopan. Yang kedua, rajin beribadah, menuntut ilmu dan sebagainya. Dan kupu-kupu sifatnya adalah membantu kehidupan dalam proses penyerbukan bunga. Maka kita yang sudah berpuasa ini hendaknya bisa membantu. Misalnya memberi makanan berupa takjil, memberi infak, memberikan zakat. Itu adalah contoh sifat orang-orang yang bertakwa. Berpuasa harus berubah menjadi orang yang bertakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.